Resmi dipecat. Ini bukti pelatih Irak dukung Indonesia lolos Piala Dunia. Kiper Bahrain ditunggu sanksi FIFA. Nasib malang Jordi Amat yang makin tersisih di skuad Garuda. Perbedaan taktik Patrick Kluivert dengan Sintayong. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nasib malang Jordi Amat yang makin tersisih di skuad Garuda. Nama Jordi Amat bisa dibilang tersisih dari pilihan utama. Hal itu lantaran menyusul banyaknya pemain baru berdatangan. Ia pernah menjadi andalan pelatih tim nasional sebelumnya, Sintayong, kini harus ikhlas tak dipakai Patrick Kluivert. Jordi Amat bisa dikatakan salah satu pemain keturunan awal yang mau membela timnas Indonesia via jalur naturalisasi. Sosok berdarah Spanyol tersebut punya segudang pengalaman yang dianggap bermanfaat untuk skuad Garuda. Salah satu penampilan terbaik Jordi bersama timnas Indonesia adalah saat Piala Asia 2023. Ia selalu dimainkan Sintayong sebagai 3 bek sejajar bersama Rizky Ridho dan Elkan Bagot. Bahkan, Sintayong mempercayakan posisi kapten timnas Indonesia kepada Jordi Amat. Namun, setelah Piala Asia 2023, nama Jordi Amat semakin terpinggirkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Jordi Amat tidak lagi menjadi pilihan utama. Selain hadirnya sejumlah nama baru, usia sang pemain sudah tidak lagi muda. Nah, kehadiran Jay Itzes berdampak besar pada menit bermain yang didapat Jordi Amat. Namun, untuk mendapatkan tempat utama rasanya sangat sulit buat Jordi. Ia harus bersaing dengan nama-nama tenar seperti Jay Itzes, Michel Gers, Kevin Dix, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Jordi Amat harus bekerja lebih keras jika ingin dilirik Patrick Kluivert. Namun, ia harus ikhlas andai namanya sudah tidak lagi menjadi pilihan utama. Perbedaan taktik Patrick Kluivert dengan Sintayong. Kedua pelatih yang saat ini membela timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan pelatih sebelumnya Sintayong, pastinya memiliki kesamaan taktik gacor tersendiri saat menahkodai timnas Indonesia. Meski mempunyai kemiripan taktik, mereka pun juga mempunyai perbedaan strategi yang cukup mencolok. Perlu diketahui, Patrick Kluivert menurunkan pemain-pemain yang memang biasa menempati posisi terbaiknya, sekaligus menggunakan skema formasi 3 bek di timnas Indonesia asuhannya. Pada 11 pemain pertama, Kluivert mengusung formasi 3-4-2-1 dengan menempatkan Ole Romni sebagai ujung tombak yang ditopang Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun. Namun menariknya, Kluivert dan jajaran pelatih timnas Indonesia cukup variatif dan adaptif dalam menggunakan formasi ini. Berbeda dengan Sintayong yang cenderung tetap bertahan dengan formasi 3-4-2-1 saat situasi menyerang. Di bawah arahan Kluivert, formasi menjadi 4-3-3 saat menyerang. Perubahan formasi ini menempatkan Justin Hubner menjadi bek kiri, Rizky Ridho dan Jay Itzes di bek tengah, dan Kevin Dix di bek kanan. Sementara Calvin Verdong menjadi gelandang sayap kiri yang membantu Tom Hai dan Joy Pelopelsi menjaga serangan lawan dari lini tengah. Kemudian, Marcelino Ferdinand dan Ragnar akan saling bergantian beroperasi di sektor sayap, sedangkan Romani mencari dan membuka ruang dari tengah lapangan. Bagaimanapun, baik Kluivert dan Sintayong sama-sama punya variasi mereka sendiri soal menggunakan formasi yang tepat untuk timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, kedua pelatih sama-sama coba mengusung sepak bola reaktif dan memanfaatkan serangan balik cepat semaksimal mungkin. Resmi dipecat. Ini bukti pelatih Irak dukung Indonesia lolos Piala Dunia. Panggung GBK menjadi milik Indonesia dengan para pemainnya yang tampil luar biasa pada 25 Maret lalu melawan Bahrain. Hal ini lantas menjadi sorotan dunia seperti pelatih Irak Jesus Casas. Sebelumnya, Jesus Casas dilaporkan dipecat dari jabatan pelatih timnas Irak pada Rabu kemarin. Pemecatannya buntut dari kekalahan timnas Irak melawan timnas Palestina 1-2. Kabar ini segera merebak luas di tanah air,
mengingat Jesus Casas merupakan pelatih yang gemar memuji timnas Indonesia. Berikut 3 pujian yang sempat dilontarkan Jesus Casas terhadap timnas Indonesia. 1. Lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan Jesus Casas pasca laga melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Meski Indonesia kalah 0-2, Jesus Casas yakin skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi dan hal itu terbukti. 2. Sulit menekan timnas Indonesia. Masih di momen yang sama, timnas Indonesia yang saat itu masih ditukangi Sintayong dinilai cepat belajar. Meski kalah 0-2 di kandang, Indonesia mampu belajar dari pertemuan pertama di Basra saat kalah telak 5-1. Tak mau segrup. Seolah trauma dengan timnas Indonesia meski mampu memenangi 2 pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026, Jesus Casas mengaku tidak ingin bertemu dengan timnas Indonesia lagi. Ia kapok, tak mau satu grup di putaran ketiga. Kiper Bahrain ditunggu sanksi FIFA. Aksi tak pantas dilakukan penjaga gawang Bahrain usai melakoni laga melawan timnas Indonesia di GBK. Karena tindakannya tersebut, FIFA kemudian mengancam memberi sanksi kepada kiper andalan timnas Bahrain itu. Wajar saja kemenangan timnas Indonesia menjadi hal yang disesalkan untuk timnas Bahrain. Apalagi dengan euforia luar biasa dari supporter Indonesia yang dihadiri lebih dari 78.000 itu, membuat tensi panas makin meradang. Sementara itu, video Abdul Karim Fardan mengacungkan jari tengah ke supporter timnas Indonesia viral di media sosial usai pertandingan. Diduga, Abdul Karim Fardan mengacungkan jari tengah usai pertandingan yang dimenangkan timnas Indonesia itu. Dalam video tersebut, sejumlah pemain Bahrain termasuk kiper 32 tahun tersebut hendak berjalan menuruni tangga ruang ganti. Terdengar suara tekanan dari supporter kepada para pemain Bahrain yang memang sejak awal laga begitu keras terdengar. Namun, Abdul Karim Fardan mengacungkan jari tengah ke supporter skuad Garuda yang berada di tribun penonton tanpa berani melirik. Aksi tak terpuji tersebut bisa menghadirkan konsekuensi berat bagi penjaga gawang Al Rifa di Bahrain Premier League itu. FIFA bisa saja menjatuhkan hukuman larangan bertanding kepada Abdul Karim seperti yang pernah dialami Dele Alli pada 2017. Jika melihat hal ini, bukan tidak mungkin Abdul Karim Fardan akan mendapat hukuman serupa dari FIFA.